satu materi yang kita akan bahas hari ini adalah mengenai bahasa manusia. Ada 3 yang kita akan diskusikan, bahas tentang bagaimana bahasa manusia itu, apa hakikat bahasa manusia, kemudian apa saja yang menjadi ciri-ciri dari bahasa manusia, dan bagaimana proses bahasa manusia itu terjadi. Ya, yang pertama, hakikat bahasa manusia. Ada 3 hal yang kita harus garis bawah di sini. Pertama, bahwa kita mesti mengatakan bahwa bahasa itu menggunakan structural communication atau operasi keberhubungan. Apa yang dimaksud ini adalah komposisi dan produksi tuturan itu tidak hanya meminta urutan kata-kata, namun setiap kalimat itu memiliki struktur internal yang tak terdengar oleh pendengar. Nah, itulah yang dimaksud dengan operasi kebergantungan. Kemudian yang kedua, Chomsky mengatakan bahwa aspek fundamental dari bahasa manusia itu adalah kreativitas. Nah, hal ini berkali-kali dikatakan oleh Chomsky bahwa dengan kreativitas itu Chomsky bermaksud mengatakan 2 hal. Pertama, bahwa ia bermaksud bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memahami dan menghasilkan tuturan yang baru. Bahkan manusia menghasilkan kalimat yang aneh yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Dan kemudian yang ketiga, kita mengenal teori kontinuitas dan teori diskontinuitas. Ya, jadi di sini bahasa manusia itu mungkin berkembang secara gradual dari sarana komunikasi dari binatang dalam garis perkembangan yang jadi pandangan yang mengatakan seperti ini kita kenal dengan teori kontinuitas, bahwa bahasa manusia itu berasal dari komunikasi yang dilakukan oleh binatang di masa lampau. Di sisi lain, teori diskontinuitas mengatakan bahwa manusia itu tidak berbeda dengan pendukung teori kontinuitas mengatakan bahwa bahasa tumbuh dari sistem panggil primata seperti yang digunakan oleh orang. Mereka berasumsi bahwa manusia itu mulai berbahasa dengan seperangkat perangkat di mana tiap-tiap perangkat itu mempunyai makna masing-masing, seperti bahaya, silakan ikut saya, dan lain sebagainya. Nah, pendukung teori diskontinuitas mengatakan bahwa manusia masih mempertahankan perangkat dasar kegiatan binatang yang masih berkembang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri bahasa manusia. Jadi di sini ada 10 ciri-ciri bahasa manusia yang kita akan bahas. Yang pertama adalah ciri jalur vokal auditoris. Jadi ciri ini merupakan karakteristik yang mungkin bisa kita lihat. Jadi bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia oleh alat ucap manusia dan mekanisme pendengaran yang ini yang barangkali bisa terlihat secara jelas di hadapan kita dari bahasa Indonesia bahwa dia memiliki jalur vokal auditoris. Kemudian ciri yang kedua adalah artikular. Jadi ciri ini mempunyai makna bahwa manusia itu menggunakan lambang yang bersifat sewenang-wenang. Artinya antara lambang dengan yang dilambangkan itu semua tidak ada hubungan. Misalnya antara kucing, kenapa disebut kucing? Nah, jadi mereka manusia ini membuat sebuah kesepakatan untuk memaknai sebuah nama sebuah benda. Jadi ada semacam kesepakatan bersama atau konvensi. Jadi tidak ada hubungan mutlak antara kata dengan yang dilambangkan. Misalnya kuda, kenapa disebut kuda? Itu yang dimaksud dengan ciri bahasa artikular. Artinya tidak ada hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan.
Kemudian yang ketiga adalah kebermaknaan. Artinya bahwa setiap benda itu memiliki makna. Bahasa-bahasa yang disebutkan label oleh manusia itu memiliki makna. Jadi kebermaknaan ini merupakan ciri khas bahasa manusia. Kali mungkin binatang dapat mengkomunikasikan tentang situasi keseluruhan. Misalnya seekor ayam betina yang mendengarkan tanda bahaya ketika ada serigala dekat anaknya untuk hanya menyampaikan pesan awas-awas. Ada bahaya mengancam, ayam betina itu tidak akan menggunakan kode yang bermakna ada serigala. Beda manusia, bahasa manusia itu bisa mengungkapkan sesuatu yang memiliki makna. Bahwa ciri bahasa manusia. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat itu adalah transmisi budaya. Jadi ciri ini menunjukkan bahwa manusia itu diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi bahasa itu muncul dari generasi-generasi sebelumnya yang telah dihasilkan kesepakatan oleh generasi-generasi sebelumnya. Jadi peranan pengajaran dalam dunia binatang itu tidak begitu jelas. Kita tidak tahu persis apakah burung itu mengajari anaknya untuk menyanyi atau berkomunikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan spontan. Jadi bahasa manusia itu penggunaannya spontan. Kapan mereka mau mengucapkan, pada saat itu bisa. Jadi tidak ada paksaan. Jadi ini bersifat sosial. Jadi penggunaan spontan ini menunjukkan manusia itu dapat memulai perbincangan kapanpun mereka suka. Berbicara bagi manusia itu tidak dalam keadaan paksa atau dipaksa seperti dengan binatang. Kali pada waktu binatang itu ketika dia ingin berbicara mungkin dalam keadaan mereka terpaksa atau dalam situasi. Tapi bahasa manusia untuk mengungkapkan bahasa itu bisa saja dalam kapan dan di mana pun kita bisa. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada ciri bahasa yang ke-6, bergiliran. Jadi ciri ini menunjukkan bahwa manusia itu dapat digunakan secara bergiliran. Jadi ketika si A berbicara maka si B akan mendengarkan. Begitupun sebaliknya ketika B berbicara maka si A akan mendengarkan. Jadi kita tidak akan berbicara sementara lawan bicara, kita sedang berbicara juga. Jadi itu adalah ciri bahasa manusia. Itu bahasa manusia itu bergantian untuk berbicara, yang satu berbicara, yang satu kemudian yang ketujuh, ciri bahasa manusia adalah dualitas. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu diorganisasikan menjadi dua tataran. Tataran dasar yang berupa bunyi ukuran N, E, J, H, itu tataran dasar. Itu tidak akan bermakna apabila mereka huruf-huruf ini berdiri sendiri, masing-masing berdiri sendiri. Nah, tetapi ketika bunyi-bunyi itu kita gabungkan menjadi satu bunyi, maka menjadi kata meja. Apa namanya? Menjadi kelas. Nah, jadi ciri ini merupakan ciri khas milik manusia. Jadi barangkali binatang tidak memiliki ciri yang seperti itu. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah keterpisahan. Maksudnya di sini adalah ciri ini mengandung makna bahwa bahasa itu dapat digunakan mengenai tentang sesuatu yang jauh dari tempat dan waktu. Bahasa manusia itu bisa berbicara, bisa mengungkapkan kejadian-kejadian yang sudah lama terjadi. Bisa juga mengungkapkan sesuatu yang terjadi di tempat lain. Jadi bahasa manusia itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bisa melakukan mengungkapkan sesuatu
yang sudah jauh sebelumnya, misalnya 14 abad gitu. Bisa juga menceritakan yang kejadian-kejadian yang berada di tempat lain. Meskipun begitu, jadi ciri bahasa manusia itu adalah keterpisahan, bisa terpisah dari ruang, begitu juga dengan terpisah dari persoalan. Oke, selanjutnya ciri bahasa manusia adalah ketergantungan. Ciri ini merupakan ciri yang sangat penting bagi manusia. Manusia tidak hanya sekedar menerapkan teknik perhitungan ketika berbicara kepada orang lain, dan mereka itu secara otomatis mengenal pola hakikat bahasa, dan mereka mampu memanipulasi struktur. Jadi mereka memahami bahwa sekelompok kata kadang-kadang dapat berpengaruh dari kelompok yang lain. Jadi misalnya kalau contoh dalam kalimat, saya makan apel. Manusia juga bisa menuturkan itu dalam bentuk yang pasif. Apel itu dimakan oleh saya. Jadi tidak serta-merta bahwa pola struktur ini bisa kita putar sesuai dengan kehendak kita. Ada ketergantungan antara satu kelompok kata dengan kelompok kata yang lain. Kemudian ciri yang terakhir yang kita akan bahas hari ini adalah tentang kreativitas. Ciri ini secara keseluruhan penting, sangat penting. Ciri ini sering juga disebut dengan keterbukaan, bagaimana manusia bisa memproduksi bahasa yang kreatif. Manusia dapat berbicara tentang apapun tanpa menimbulkan masalah kebiasaan bagi dirinya maupun bagi pendengar. Misalnya jika ada binatang yang buas, manusia bisa saja membuat tidak hanya misalnya ada harimau, bisa membuat juga kalimat-kalimat lain, misalnya lari, ayo berlindung, dan lain sebagainya. Jadi kemampuan bahasa manusia juga aktif, dia bisa membuat bahasa yang pengertiannya mungkin sama. Inilah ciri bahasa manusia itu adalah aktif. Oke, kita lanjut kepada bagaimana proses bahasa manusia. Jadi di sini kita mengenal ada produktif, ada reseptif. Jadi yang pertama adalah memahami pikiran, kedua pikiran. Jadi seorang linguist dari Swiss namanya researcher mengatakan bahwa proses tindak tutur bahasa itu merupakan rantai hubungan di antara dua orang atau lebih, antara pikiran. Ya, yang pertama kita akan memahami tentang bagaimana memahami tuturan. Nah, dalam proses memahami tuturan sebenarnya telah terjadi proses mental dalam diri pendengar. Pendengar tidak hanya secara pasif mendengarkan mendaftar bunyi-bunyi itu saja, tapi dia secara aktif proses dalam tuturan apa yang disampaikan oleh lawan. Jadi tuturan itu sukar bagi pendengar apabila tuturan itu tidak sesuai dengan harapan kebahasaan dan jauh dari bahasa psikologis tertentu. Misalnya dia pada saat mendengar menggunakan bahasa lain yang tidak dia ketahui, tentu dia akan mengalami kesulitan dalam memproses untuk memahami tuturan yang dari lawan bicaranya. Jadi pendengar merekonstruksi secara aktif bunyi-bunyi bahasa dan kalimat dalam keselarasannya dengan harapan dan secara kebahasaan maupun secara proses memahami tujuan itu tergantung juga apakah ia mampu mencerna apa yang dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah produksi ujaran. Jadi tujuan produksi ujaran adalah menghasilkan seperangkat bunyi yang digunakan untuk menyampaikan gagasan kepada orang. Jadi hal ini dilakukan dengan menggunakan rumus sintaks secara kompleks, terus menggunakan perkalian bunyi. Jadi gagasan yang hendak disampaikan oleh penutur mengandung dua asas, yaitu tujuan dan proposisi.
Oke, jadi itulah pembahasan kita kali ini mengenai bahasa, apakah kita ciri dan bagaimana proses bahasa itu. Oke, saya kira itu saja penjelasan